Surah Al-Baqarah, kitabnya halaman 4, ayatnya fi qulubihim maradun. Berarti kita sudah masuk ayat ke-10 dari surah Al-Baqarah, masuk golongan yang ketiga, golongan orang-orang munafik, muttaqin, kafir. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 10 itu berisi tentang orang-orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Qala ta'ala kalau sudah qala ta'ala auzu atau tidak, ulama di sini beda pendapat. Karena Allah berfirman, langsung aja ayat kalau ngaji. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yukazzibun. Apa? Bima kanu yukazzibun. Boleh dua, boleh bima kanu yukazzibun, boleh bima kanu yukazzibun. Bil tasydid, bil takhfif. Fi qulubihim maradun ay syaqqun wa zulmatun, syaqqun wa zulmatun. Fazadahumullahu marada ay syakkan wa zulmatan bima anzalahu minal qur'ani li'annahu, karena sesungguhnya kullama anzala ayatan, saat-saat Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, kafaru biha, mereka mengingkarinya. Fasdadu syakkan wa khilafat, maka kemudian bertambah-tambahlah keraguan dan khilafannya, maksudnya pertentangannya. Walahum azabun alim, dan mereka orang munafik mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih. Maksudnya waji'un, mendapatkan nanti penyakit, fil akhirati, rasa sakit di akhirat nanti, yakhlusu wajhuhu, yang menembus rasa sakitnya itu ila qulubihim, sampai ke hati mereka, sampai ke hati. Makanya ada istilah sakitnya tuh di sini. Ada kayak gitu, sakitnya tuh di sini. Wa qara'a bima kanu yukazzibun, bima kanu yakzibun. Boleh dibaca dua. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yukazzibun. Itu gara-gara kita ngaji nanti jadi tahu. Qara'a Nafi'un wa Ibnu Katsir. Ya, ini ahli-ahli qiraat. Ahli qiraat itu harus bisa ilmu nahwu. Kalau nggak bisa ilmu nahwu, bagaimana dia tahu tadi yukazzibun? Makanya ada ulama namanya Kisai, Imam Kisai. Siapa? Imam Kisai itu udah tua baru belajar nahwu, akhirnya jadi ahli qiraat. Gara-garanya dia duduk di tengah orang-orang pintar ahli nahwu, terus dia bilang, ayat itu
Maksudnya karena dia sampai, dia bilang, saya capek. Langsung dia bilang, anta tujalisuna wa anta tahlan. Kamu duduk di sini sama orang-orang yang pintar, kamu ini salah, ngomongnya salah. Tujalisuna wa anta tahlan. Kaifa lahantu, apa kesalahanku? Apa yang saya buat? Apa kesalahan? Dia bilang, kalau kamu capek, bilangnya bukan ayah itu, tapi ayah itu. Malu dia, karena di tengah orang nahu. Makanya ada syairnya, kam wadhi'in rufa'annahu wa kam min syarifin qad ra'aynahu wada. Berapa banyak orang itu yang hina akhirnya jadi mulia gara-gara ilmu nahu. Wa kam min syarifin, berapa banyak orang yang mulia tapi akhirnya jatuh gara-gara salah nahu. Sorbannya gede kayak pelak bajai, wajah doanya ngaco. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Yang pada gak tahu amin, dan itu doa untuk sendiri. Allahumma inni untuk, kalau orang rame Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ada lagi, Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Sering nih, coba dengerin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Ada orang terkenal kayak, saya dengerin kok gini terus nama-nama. Akhirnya sampai berdua saya bilang, ya bukan Rabbi ighfir lana. Kalau Rabbi buat sendiri, Rabbi ighfirli. Kalau Rabbi ighfir lana diganti, bukan cuma ighfir lana, tapi Rabbana ighfir lana. Bukan Rabbi ighfir lana, tapi Rabbana tuh. Bayangkan kalau nggak belajar ini kan. Nah, tadi cerita Imam Isa itu udah tua baru belajar ilmu nahu, tapi Allah angkat jadi ahli qiraat. Kalau udah tua baru belajar. Bagaimana kalau anak-anak muda yang belajar? Ini masih boleh belajar nahu. Ada tetangga saya umur 65 tahun, disuruh belajar nahu, mendingan depan pohon nangka gitu. Depan pohon nangka tuh berat. Pohon nangka kan bro, akarnya tau gak? Ya Allah, kata dia mendingan depan pohon nangka daripada belajar nahu. Ya Allah, baru apal filmadi, indah ilmu dore apal, filmadinya lupa. Jadi qara'a Nafi'un wa Ibnu Katsir wa Abu Amr, ya Amr bacanya. Makanya ada wawunya itu di tafsirnya. Wa Ibnu Amr wa Ibnu Amir bitasydid bitakzibihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir bacanya bima kanu yukadzibun. Apa? Ini belum tafsir. Apa artinya alif bitakzibihimun nabiyya? Bitakzibihimun nabiyya, mendustakan. Kalau bimakan yukazibun artinya mendustakan. Kalau bimakan yakzibun berdusta, beda kan? Mendustakan sama berdusta beda? Beda. Ya, wa qara'al baqun, sedangkan yang lainnya bitakhfifiz zali ay bihim. Yang lainnya membaca bitakhfifiz zali, zanya huruf zanya bima kanu yakzibun. Apa? Ya. Jadi bayangkan kalau orang jadi judi nggak tahu. Ini masuk Jakarta Pusat ya. Ini udah mulai MTQ tingkat kota. Saya kebetulan juri besok mulai di Wali Kota Timur tanggal 13. Saya bidang satu juz plus tilawah. 1 juz, 5 juz dan 10 juz plus tilawah. Nanti saya juri tanggal 13. Bayangin kalau jurinya nggak tahu, pesertanya baca bimakan yukazibun, disalahin sama dia. Kalau saya diprotes sama ya, emang gak bisa sembarangan dari ilmu. Iya kan?
fi qaulihim amanna fis sirri wa humul munafiqun. Siapa mereka? Abdullah ibnu Ubay. Disebut pertama tokoh munafik. Siapa? Tokoh munafik itu yang pertama adalah Abdullah ibnu Ubay. Namanya bagus, Abdullah. Ya kan? Namanya bagus, Abdullah ibnu Ubay. Wa Jaddu ibnu Qais wa Mu'tad ibnu Qushayr. Ini tiga ini. Baik, ini tentang munafik. Jadi tentang munafik itu diawali di dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 8. Ayat berapa? Itu aja lah, ayat 8. Ayat 8 sampai ayat 20. Ingat-ingatin. Ya. Jadi makanya orang tahlil bacanya cuma satu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 6 sampai 5. Makanya orang kalau tahlil dia bacanya kenapa nggak sampai ayat 7 sampai ayat 5? Karena ayat 5 itu masih ya tentang orang muttaqin. Apa? Jadi kenapa ulama-ulama kita kayak begitu? Jadi bukan nggak ada dalilnya ulama-ulama itu membaca atau melakukan satu amal, bukan nggak ada dalilnya, cuma kita belum sampai kepada dalilnya, belum tahu. Misalnya ada guru kita, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, kan gitu ya. Terus kadang ada guru kita mimpin tahlil, dia enggak afdalu ma qultuhu ana fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa begitu? Karena masing-masing itu berpegangan kepada dalil. Yang memulai dengan afdalul ma qultuhu ana, karena Nabi pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha. Kalimat yang paling afdal yang pernah aku ucapkan dan juga diucapkan oleh umat-umat sebelum aku, kata Nabi, kalimat itu adalah la ilaha. Dan terus ulama yang tahlil fa'lamanahu la ilaha illallah, karena ulama itu juga berpegang kepada dalil surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Itu ayatnya diawali dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya ada guru kita kalau tahlil mulainya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dua-duanya mempunyai dasar. Sekarang ini ada ulama-ulama baru yang nyalahin tahlil ngikutin Hindu. Di India aja nggak ada acara 7 hari Hindu. Di India aslinya nggak ada. Kok bisa ngikutin Hindu? Ya, jadi macam-macam aja sekarang orang ini. Kenapa mereka mengingkari Al-Quran? Pertanyaannya, kenapa nih? Ini penyakit yang paling berat itu kan penyakit hati. Apa? Ini kalau agama bilang penyakit yang paling berat apa? Hati. Tapi kalau dokter stroke, saya bilang benar stroke berat, jangankan stroke, sebeca aja berat. Stroke, stroke. Tapi ada informasi nih, saya kasih informasi ya. Kalau belum 4 jam bawa aja ke rumah sakit PON, insya Allah Allah bantu. Rumah sakit mana? PON yang Cawang. Saya tadi ngomong sama direkturnya, karena dia lagi mau melebarkan, membesarkan rumah sakitnya. Tadi datang ke tempat saya, minta tolong ada risma, tukar guling dengan warga sekitar. Saya sudah ketemu Habib Muhsin, ketemu dengan pengurus masjid, semuanya sebelumnya Pak Ustadz, ini rumah sakit udah banyak kolong orang banyak. Ya, nanti akan dilebar, masjidnya 450 meter, Habib Muhsin kena juga 200, yang lain kena, nanti akan diganti untuk terutama masjid. Saya minta tadi tolong diganti dulu. Ya, tadi sudah teman saya sudah datang. Insya Allah nanti akan lebar, masjidnya akan dipindah, diganti untuk masjid. Ya Allah, dipindah dekat situ juga agak ke belakang. Itu rumah sakit PON. Ini penyakit kenapa nih kok berat? Kenapa sampai begitu penyakit ini sampai ke hati? Karena
katanya gini, fi qulubihim, di dalam hati mereka orang yang mengingkari Al-Quran, termasuk juga orang yang menentang dan nggak percaya dengan kebenaran, menolak. Udah tahu ini benar, dia nolak. Ada kan gitu? Pokoknya dia nggak mau nolak. Kenapa? Karena di dalam hati mereka itu ada maradun. Kalau fi'il madinya marido, tapi kalau sudah jadi isim marad. Kenapa tuh marad? Kalau fi'il madinya marido, marid itu aku sakit. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Apa penyakitnya itu? Syakun, keraguan, wazulmatun, dan kegelapan. Jadi di dalam hatinya itu ada raguan, ya, keraguan. Fazadahumullah, awalnya ragu, ada kegelapan, maka Allah tambah penyakitnya. Fazadahumullah, Allah tambah penyakitnya, ya. Ini Allah tambah keraguannya, syakkan wa zulmatan. Apa sebabnya? Sebabnya bima anzalahu minal Qur'an, disebabkan Allah turunkan Al-Quran. Itu yang kemarin saya ceritakan. Dengarkan ceritanya. Quran tiba, dia minta mana kisah tentang Ashabul Kahfi, karena dia sudah belajar ke orang-orang Romawi, dia sudah belajar kepada rahib-rahib, dia sudah belajar kepada pendeta-pendeta, dan dia sudah pelajari dengerin Quran. Karena saat itu Al-Quran belum menurunkan ayat tentang Ashabul Kahfi. Ayat tentang apa? Iya, namanya siapa itu orang? An-Nadur bin Hadis. Kemarin sudah saya ceritakan. Sampai dia berani nantang Muhammad, kalau kau bisa ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Dia tahu Quran nggak ceritakan tentang itu, karena belum turun. Jadi ada orang kayak gitu, dia pelajari Quran sampai dikuasai, tapi untuk membunuh kita. Kalau kamu bisa ceritakan Ashabul Kahfi, ini si kafir. Dia bilang saya akan masuk Islam. Nah ketika Nabi bilang ceritakan Quran, saya masuk Islam. Ashabul Kahfi, saya masuk Islam. Nabi bilang besok. Ditunggu sama dia besok. Ternyata wahyu nggak turun. Mana jawabannya? Wahyu nggak turun. Maka ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Karena memang cerita itu bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Mana? Ternyata sekalinya turun ayatnya malah ayat yang menegur kaum muslimin. Tidak boleh bilang sesungguhnya besok saya akan melakukan ini, tapi katakan insya Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. Malah ditegur, jangan mengatakan besok, tapi katakan insya Allah besok saya akan melakukan. Tapi ketika ayatnya turun tentang Ashabul Kahfi, ayo Muhammad ceritakan. Kalau kamu ceritakan, saya masuk Islam. Ketika ayatnya turun, dia tetap nggak mau masuk Islam. Ketika dia tanya, coba ceritakan Ashabul Kahfi, Nabi nggak cerita, karena wahyu nggak turun. Sampai akhirnya saat itu gencar Jibril menyampaikan wahyu. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد إذا شكرا. Ini orang kafir nih, sudah dibacakan Quran, dicari kelemahannya. Betul, tapi itu gak bukan. Itu panjang yang kamu baca Muhammad, tapi baru cerita Ashabul Kahfi sama anjingnya.
belum lengkap. Tuh, ada orang kafir itu pintar kayak gitu. Belum diceritakan berapa jumlah pemudanya. Ini yang nanya udah tahu. Belajar sama orang Romawi, belajar Taurat, belajar sama Rahim. Ayo berapa yang Muhammad? Hebatnya saat itu Jibril sedang gencar-gencarnya turun menyampaikan wahyu. Begitu ditanya berapa jumlah pemudanya, ini yang bertanya kan tahu nih, turun ayat. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa miraran zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Kata Nabi, jumlahnya nggak tepat. Ada yang bilang 3, yang nomor 4 anjing. Ini yang nanya, benar, karena di kalangan orang Romawi, di kalangan pendeta juga terjadi perselisihan tentang berapa jumlah pemuda kafir. Untung Nabi nggak tepat jawabnya, karena memang berbeda. Ada yang bilang kata Nabi 3, yang keempat anjing. Ada yang bilang 5, yang keenam anjing. Ada yang bilang 7, yang ke-8 benar. Kata dia nih, karena pintar, itu juga belum lengkap, karena belum diceritakan tidurnya berapa lama dalam waktu. Mereka kira begitu. Sampai akhirnya ketika diceritakan dengan turunnya wahyu, wala bisufi kafihim salasami'atin sinina wasdada tis'a, mereka tidur dalam waktu 309 tahun. Tetap aja fasdadu di sini, fazadahumullahu. Begitu dijawab sama Nabi dengan turunnya Quran, tetap aja dia nampak, tetap gak mau beriman. Itu siapa namanya? An-Nadhr bin Haris. Akhirnya umurnya gak panjang, karena setelah itu Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah, terjadilah perang Badar. Di antara orang kafir yang mati, An-Nadhr bin Haris. Siapa? Memang ada yang kayak begitu, menentang. Kalau orang kafir yang menentang tapi nggak menghalangi, nanti di sini menghalangi. Yas'alunaka 'anil syahril haram qul kitabun fi, karena ada begitu nih. Wasaddun an sabilillah, yang bahaya itu yang menghalang-halang. Orang kafir yang menghalang-halangi. Tapi kalau orang kafir yang hidup bertetangga, kafir zina, saling tolong-menolong, 17 Agustus kerja bakti bareng-bareng, enak kan? Yang kayak begitu tuh boleh. Ada yang kayak gitu, nggak boleh disakitin. Jangankan orangnya, binatangnya nggak boleh kita sakitin. Kullama anzala ayatan, ketika Allah turunkan satu ayat saja, kafaru biha, mereka mengingkarinya. Kayak tadi itu turun ayat tambah ingkar. Fasdadu syakkan wa khilafan, bahkan bertambahlah keraguan, wa khilafan, dan pertentangannya. Khilafik di sini maksudnya pertentangannya, bukan perbedaan. Dia jadi tambah tentang. Walahum azabun alim, mereka yang seperti itu mendapatkan azab yang pedih. Maksudnya alim ay wajibun, penyakit fil akhirati, di akhirat nanti. Yakhlusu wajhu, rasa sakit, yang rasa sakitnya itu menembus sampai ila qulubihim, ke dalam hati. Makanya nanti siksa itu gak dirasakan sama kulit. Ya, kan salah satu ayat itu tentang siksa. Kan kita bilang nanti orang kafir dibakar. Iya. Terus kalau dibakar kayak seperti kertas ya, kebakar habis, selesai. Gitu kan? Kan terbakar tuh. Ya, selesai dong. Enggak. Kullama nadijat juluduhum innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang ini kafaru bi ayatina, ingkar, gak percaya sama ayat kan. Ini yang kayak gitu kan, turun ayat gak percaya, turun ayat gak percaya. Kalau sekarang dibacakan ayat gak percaya, dikasih tahu dalilnya masih mentah. Itu yang kayak begitu kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami,
Saufa nuslihim nara, kami yang akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka terbakar. Julud kulit mereka terbakar, seluruh kulit yang terbakar. Badalnahum juludan ghayraha, kami ganti dengan kulit yang baru. Makanya menggunakan badal, artinya apa? Kulit yang terbakar Allah ganti dengan yang baru, yang baru terbakar Allah ganti lagi dengan yang baru. Apa ujung ayatnya? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan siksa ini. Iya dong, kalau sekali terbakar hangus selesai, tidak diganti sama Allah. Katanya liyazuqul azab, supaya mereka merasain azab itu sampai begitu. Nah, ini nanti di mana? Fil akhirah. Kenapa mereka diazab? Bima kanu yakzibun, disebabkan mereka itu berdusta, disebabkan mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau bima kanu yakzibun disebabkan mereka mendustakan, bima kanu yakzibun disebabkan mereka berdusta. Begitulah bahasa Arab. Ya, tambah satu huruf tambah beda. Mata yang utuh artinya mati, tapi ketika mata ditambah huruf alif di awalnya, amata yumitu, mematikan. Asalnya mata yang utuh mati, tapi kalau ditambah alif amata yumitu, artinya bukan mati tapi mematikan. Makanya yuhi wa yumitu, itu beda-beda. Nah, bacaannya itu seperti Imam Nafi tadi sudah katakan, Ibnu Katsir, Abu Ammar, Ibnu Amir, itu bacanya bil tasydid, artinya bacanya yukazibun, artinya mereka mendustakan Nabi, ya. Sedangkan yang lainnya membaca bitahfifizat, ya, yakzibun, ay bikisbihim, ya. Dan disebabkan apa? Mereka berdusta. Fi qaulihim amanna, kami beriman, fi sirri, di dalam hati. Wa hum al-munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Nih, Abdullah bin Ubay. Yang pertama disebut Abdullah bin Ubay. Wajaddu bin Qais wa Mu'tab bin Qusay. Jadi Abdullah bin Ubay ini, maka jadi kasih nama nih Abdullah bin Ubay ini. Ini tokoh munafik. Dialah yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Rasulullah dengan Siti Aisyah. Bayangkan, munafik. Orang munafik itu gerakannya bawa ke anak, ya, menggunting dalam lipangan, nusuk dari belakang, kan gitu ya, musuh dalam selimut. Itu munafik. Ini si Abdullah bin Ubay itu kayak gitu, beriman di depan Nabi, tapi dia yang menggoncang dan hampir menghancurkan rumah tangga Rasulullah. Bayangkan, berani memfitnah Siti Aisyah main serong. Allah, Ummul Mukminin. Serem sekali, ya. Begitulah orang zaman sekarang. Ayo tes DNA, mau gitu misalnya. Berani sekarang orang takut saya. Ya Allah, orang ini berani bicara zaman sekarang. Pokoknya dibuat perangkap rumah tangga. Makanya dalam sejarah dakwah Nabi ada yang disebut hadisul ifki, desas-desus bohong. Untungnya Allah turunkan ayat yang menceritakan tentang kesucian Sayyidatina Aisyah. Jadi orang munafik itu gerakannya di bawah tanah kayak gitu, desas-desus bohong, dituduhlah Siti Aisyah. Mana sempat Siti Aisyah main serong? Belum ada hotel dulu, belum ada puncak, mau gimana kan gitu, ya Allah. Gak bisa, itu ketutup rumah tangga Rasul, kelihatan orang samping masjid, mau ngayap kemana kan gitu ya. Mau bilang kerja, belum ada yang kerja perempuan, ya enggak, mau kemana. Tapi yang namanya orang munafik cari celah, cari celah, ya Allah, cari celah. Ya, tapi Allah turunkan ayatnya. Nanti ketemu ayatnya, nanti panjang sekali ya. Wa idza qila lahum ayli haula'il munafiqin, apabila dikatakan kepada orang munafik,
la tufsidu fil ardi bitaqwiqin nasi an dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan kepada mereka, jangan buat kerusakan di atas muka bumi dengan cara menghalang-halangi orang lain an dini Muhammad, dari agama Nabi Muhammad. Tapi orang munafik itu dia dekat dengan Nabi, tapi tetap menghalang-halangi supaya orang lain itu tidak ikut Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena munafik ini saat itu banyak yang berasal dari keturunan Yahudi. Ya, Yahudi itu tetap tidak akan puas, tidak akan ridho dengan ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dari dulu dia menantikan kedatangan Nabi akhir zaman dan berharap Nabi akhir zaman itu dari jalur Nabi Islam. Wadda kathirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Hasada. Jadi dia sebenarnya ini Yahudi itu sering berdoa, kalau perang itu berdoa, ya, berwasilah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Pokoknya berusaha Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman turun. Tapi dia tidak tahu nih, ini nanti Nabi Muhammad namanya sudah ada di Taurat, gitu ya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah, gitu ya. Musaddiqan lima bayna yadayya minat Tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini sama nih Muhammad. Jadi dia tahu nama Nabi itu Ahmad, nama Nabi akhir zaman itu Muhammad. Dia berharap Allah cepat-cepat munculkan. Tapi begitu Nabi Muhammad itu lahir, muncul bukan berasal dari Ishak, dari belajar dari Ismail. Udah begini. Yahudi keturunan siapa? Bani Israel keturunan siapa? Bani Israel kan Yahudi. Yahudi itu Bani Israel anaknya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya ada berapa? 12. Nabi Yusuf termasuk anaknya kan? Bayangkan Nabi Yusuf yang cemplungin dalam sumur, itu keluarga sendiri. Itu anak keluarganya sendiri. Kenapa? Karena hasad. Kenapa Yusuf yang lebih disayang? Udah cemplungin aja, cemplungin dalam sumur. Tapi kan Allah nggak tinggal diam. Dia anggap tamatlah cerita Yusuf. Yusuf dianggap udah game deh, ya, game over. Tapi siapa yang nyangka begitu dimasukkan ke dalam sumur, datang seorang pedagang dari Mesir, ngambil air, nyangkut Nabi Yusuf di timbangan. Ke siapa nih? Dibawa kemana? Ke Mesir. Wa makaru. Mereka boleh punya rencana, tapi rencana Allah rencana yang terbaik. Makanya Rasulullah kan kayak gitu. Nah, jadi kalau dikatakan kepada mereka jangan menghalang-halangi bita'wiqin nas, dengan sebab menghalangi orang lain andini Muhammad, jangan halangin. Terus dia bilang apa? Qalu innama nahnu mukhlisun. Kami adalah orang-orang golongan orang-orang yang baik. Muslim itu lebih baik, orang-orang yang terbaik. Ya, aslah yuslim Islam. Allah muslim. Wa innama qalu zalika, sesungguhnya mereka berkata seperti itu karena mereka tasawwarul fasada bi suratis silah, bi suratis shalah, bukan silah shalah. Mereka mengatakan seperti itu kenapa? Bi annahum tasawwarul fasada, karena mereka menggambarkan fasad, kejelekan, keburukan bisuratis shalah, dengan gambar yang baik. Kayak sekarang nih, saya bukan orang yang ingin menghancurkan negara, saya ingin membangun negara, misalnya gitu. Saya ini begini-begini, tapi ternyata kita tahu ini bisa hancur negaranya. Kalau utang makin banyak, berarti anak kita kalau lahir banyak udah punya utang. Karena nanti kalau orang jadi presidennya selesai, yang bayar orang presiden. Bukan, yang bayar rakyat, misalnya gitu. Yang bayar siapa? Ya. Nah sekarang kan ngakunya semuanya benar, ngakunya semuanya benar ya Allah. Ya. 5 fi qulubihim
seperti yang ada di hati mereka minal marad, dari penyakit itu. Allah Ta'ala, ketika orang munafik itu bilang saya adalah orang-orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala raddan alaihim ablagha raddin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan jawaban yang jitu. Ketika mereka bilang saya orang yang baik, kata Allah, ala ketahui aibala, benar. Apa kata Allah? Innahum humul mufsidun, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Di sini Allah pakai kata mufsidun, perusak. Allah sebutkan dengan kata afsada yufsidu, apa sih? Perusak. Berarti ada kaitannya nih. Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Zoharul fasad, fasad itu mufsid juga. Kata Allah, sekarang sudah tampak kerusakan di darat, di laut. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah perbuatan tangan manusia. Kata Allah gitu tuh, udah tampak kerusakan. Lihat di hutan sekarang, Tanggul, lihat kan? Itu rusak kan? Morawali kan? Morawali, ya. Saya pernah ke sana itu. Namanya Konut. Apa? Konut. Apa Konut itu? Konawi Utara. Konawi. Masya Allah. Itu kita di sini masih lumayan, air masih bisa kita pakai buat mandi. Cuman kan kita doang yang sok sekarang. Air kalau kita nggak mau kita minum, kita beli air bersih pulang, gitu. Ya udah nggak mau kita pakai sendiri. Di saat itu jangankan minum, mandi nggak bisa. Kenapa? Air udah tercemar, udah rusak semua. Galanya kuning semua. Itu yang kata Allah, udah tampak kerusakan di bumi dan di laut disebabkan perbuatan kita. Nah, kalau dulu itu menghalang-halangi, merusak, ya, dan menghalang-halangi umat Islam, sekarang kerusakannya beda lagi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, ya, bita'widi, dengan menghalang-halangi, tetapi walakin la yash'urun, tetapi mereka enggak sadar annallaha ta'ala yutani'u nabiyahu ala fasadihim, sesungguhnya Allah telah memperlihatkan kerusakan yang mereka buat kepada nabinya. Artinya mereka orang munafik di zaman Nabi itu merasa benar terus, mereka nggak sadar, mereka menipu. Padahal di sini katanya Allah sudah memperlihatkan kepada Nabi tipu daya mereka. Makanya ada seorang sahabat, ya, namanya Abu Huzaifah. Itu Abu Huzaifah itu yang disuruh mencatat dan mengawasi tokoh-tokoh munafik di Madinah. Jadi Abu Huzaifah itu disuruh catat, tapi harus dirahasiakan. Jangan kasih tahu siapapun. Jangan kasih tahu. Kenapa kok Abu Huzaifah dikasih tahu? Ini tokoh nih, dikasih tahu dia munafik kata Nabi. Kan tadi sudah dikasih tahu. Yudliku nabiyan, dikasih tahu. Tapi kata Nabi rahasia. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Makanya Abu Huzaifah itu punya gelar penjaga rahasia Nabi. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu, ya, tanya kepada Abu Huzaifah, apakah ada penjaga saya munafik? Abu Huzaifah cuma kasih tahu waspada, ada satu orang, siapa namanya, tapi aku nggak boleh sebutkan, larangan dari Rasul. Sampai kalau ada orang meninggal dunia, Umar tanya, Abu Huzaifah nyolatin kan? Ikut nyolatin kan? Ikut. Berarti kata Umar, saya ikut nyolatin juga, karena yang mati bukan munafik. Oh gitu. Satu orang yang dikasih tahu nama munafik, siapa? Abu Huzaifah. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqulu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi
معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. Mari kita ucapkan bersama-sama Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.